Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat semua ya anak-anak ibu ya. Semangat dong, Bu. Bagus. Ayo, udah pada siap belajar? Siap, Bu. Harus gitu dong, kalau pagi itu kita harus yang semangat, biar belajarnya juga semangat. Mulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baiklah, berdoanya akan ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita melaksanakan ke pembelajaran. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagi nama yang ibu panggil, tolong angkat tangan ya. Iya. Fatoni. Hadir, Bu. Ahmad Fatoni hadir, rajin ya. Andira. Hadir, Bu. Kayla. Nggak hadir, Bu. Kemarin dia kehujanan. Kayla nggak hadir. Oh, dia kehujanan tuh sakit. Iya. Messi. Hadir, Bu. Oke. Jadi hanya Kayla saja yang tidak hadir karena dia sakit ya. Iya, Bu. Tadi kita sudah belajar mengenai apa? Teks anekdot ya. Iya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa? Teks prosedur, Bu. Betul sekali, Messi. Jadi indikatornya ibu harap kalian dapat memahami apa itu pengertian, ciri-ciri, fungsi, macam dari teks prosedur dan lain sebagainya. Ibu duduk ya. Boleh. Yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, Bu. Benar sekali. Nah, jadi teks prosedur ini diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi suatu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau memecahkan masalah. Paham ya? Paham, Bu. Di dalam pernyataan umum itu bagian dari teks prosedur. Di mana pernyataan umum ini merupakan pengantar dari tulisan teks prosedur itu sendiri ataupun juga maksud tujuan gitu. Jadi di dalam teks prosedur itu pasti adanya pernyataan umum atau kalimat pembuka seperti itu ya. Tahapan itu apa sih? Jadi tahapan-tahapan itu adalah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang ingin dicapai atau yang diinginkan seperti itu ya. Misalnya kalian melihat tutorial memasak, di situ pasti adanya langkah-langkah ya, adanya tahapan-tahapan. Nah, itu dia teks prosedur. Tadi sudah mengerti apa tujuan dari teks prosedur? Ada yang tahu apa tujuannya? Tidak, Bu. Baiklah, jadi tujuan dari teks prosedur itu membantu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan dengan cara yang lebih mudah dan mungkin saja ringkas seperti itu. Jadi memudahkan kita seperti itu, ya. Lalu apa fungsi dari teks prosedur? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum. Baiklah, Ibu beritahu ya. Fungsi dari teks prosedur yaitu menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga kegiatan atau pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik. Itu fungsi dari teks. Di dalam ciri-ciri teks prosedur pasti kalian setidaknya sudah sedikit paham ya, menggunakan kata kalimat perintah atau yang disebut dengan imperatif. Jangan bilang kalian tidak tahu apa itu kalimat perintah. Coba contohkan, ada yang tahu tidak kalimat perintah itu yang sebagaimana? Saya, Bu. Oke, Messi, bagaimana? Aduklah, letakkanlah, potonglah. Oh, Semua iya. yang berakhiran an atau a. Oke, jadi di dalam teks prosedur itu misalnya nih ada di resep makanan, matikanlah kompor atau aduklah bahan, pasti dia menggunakan kata yang berakhiran an atau Paham, Bu. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Gabungkan kalimat satu dengan yang lain jika tidak menggunakan kalimat konjungsi. Selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Jadi macam-macam teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual.
Contohnya, misalnya di dalam teks prosedur itu menjelaskan cara kerja mesin jahit yang dimana di dalam situ misalnya merangkai mesin dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga misalnya tutorial hijab gitu. Jadi ada tahap-tahap yang harus dilakukan seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Misalnya tata tertib sekolah gitu ya. Misalnya tiga, ada teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ada yang tahu misalnya yang seperti apa? Ada yang tahu tata cara bertamu. Baiklah, di sini Ibu akan memberi contoh dari teks prosedur. Ibu punya teks prosedur di sini. Nanti Ibu bagikan ke kalian ya. Nih. Jadi di sini Ibu mempunyai judul tutorial make up simple untuk wisuda saat pakai kebaya. Nah, dari judul saja sudah terlihat bahwa oh iya, ini berisi teks prosedur ini karena ada kata-kata tutorial. Berarti di dalamnya ada langkah-langkah yang harus kita ikuti ya, yang harus kita kerjakan. Iya benar. Jadi dari judulnya saja kita sudah memahami, sudah tahu bahwa itu adalah teks prosedur. Seperti itu ya. Ibu tidak bisa menampilkan PowerPoint ya karena proyektor kita mati, jadi tidak apa-apa ya. Sebentar. Teks prosedur ini coba kalian Ibu bagi ini. Ini bagi ketuanya silahkan. Siap Bu, saya bagikan. Iya. Nah, di dalam lembar itu tadi sudah Ibu bagikan mengenai teks prosedur. Silahkan kalian cermati ya. Contoh dari teks prosedur itu. Di situ ada cara mengoperasikan mesin cuci suatu tabung, ya. Bisa kalian baca di situ. Nah, dari kata kalimat pertama ini itu yang disebut pernyataan umum atau kalimat pembuka yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi pembaca disapa seperti itu. Dalam mengoperasikan mesin cuci, misalnya yang pertama pilih dan pilah pakaian yang akan dicuci berdasarkan warna seperti itu. Yang kedua, masukkan pakaian yang sudah dipilah tersebut ke dalam mesin cuci. Nah, itu yang disebut dengan tahapan-tahapan seperti itu ya. Nah, jadi di sini Ibu akan memberi penugasan kepada kalian. Siap tidak Ibu kasih tugas? Siap Bu. Siap dong ya. Itu tadi sudah Ibu bagi ya. Itu ada Sudah, 2 Bu. lembar, yang selembar tadi yang sedang kita baca, yang selembarnya tadi untuk tugas kalian berkelompok. Bisa ditulis soalnya ya. 1. Mengapa teks tersebut disebut sebagai teks prosedur? Silahkan dicatat. Tandailah kalimat yang menyatakan pernyataan umum. Kalimat yang menyatakan pernyataan umum. Yang ketiga, manakah kalimat yang menyatakan tahapan-tahapan di dalam teks prosedur? Udah Bu. Sudah? Oke. Jadi hanya 3 soal saja. Ibu ingin tahu sampai mana pemahaman kalian mengenai teks prosedur itu sendiri. Ada yang belum paham mungkin tugas kelompoknya, silahkan kalian kerjakan. Nanti minggu depan bisa kalian presentasikan di depan. Nanti teman lainnya menanggapi ya. Baiklah, Ibu akan memberi kesimpulan untuk pelajaran kita pagi hari ini. Jadi mengenai teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi suatu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas maupun memecahkan masalah. Jadi di dalam teks tersebut adanya tujuan, adanya fungsi, dan adanya ciri-ciri dari teks prosedur itu sendirinya. Ibu ucapkan terima kasih. Oh ya, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai masih berkaitan dengan teks prosedur, yaitu KD 3.2. Nanti di situ kita akan menganalisis mengenai struktur dari teks prosedur itu sendiri dan kebahasaannya. Baiklah, Ibu akhiri. Nanti ketua kelasnya silahkan dibagi kelompoknya ya. Itu Oke Bu. sesuai dengan jumlah siswa.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Siang, Bu.